إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى صحابة الأربعة وإلى أوليائك يا الله أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وإلى مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Kembali kita selalu dan selalu bersyukur kepada Allah karena di pagi hari ini alhamdulillah Allah bukakan hati kita, Allah ringankan langkah kita sehingga kita mampu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita laksanakan pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita masih berbicara tentang qimatul zaman, ay qimatul waqti, begitu berharganya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qala Al-Habibu Abdullah Al-Haddad, berkata Habib Abdullah Al-Haddad, kullu nafasin min anfusika jauharatun la qimatalah itla iwadalahu wa idha fata fala audalah. Berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kullu nafasin, tiap-tiap nafas min anfusika, daripada napas engkau itu, jauharatul la qimatalah, adalah mutiara yang tidak ternilai harganya. Artinya apa? Setiap napas yang kita naik dan kita turunkan. Hari ini kita bernapas alhamdulillah, naik bisa turun, naik lagi bisa turun. Ini namanya setiap napas yang engkau bernapas dengannya itu adalah mutiara yang tidak ternilai harganya. Kenapa? Wa idza fata fala audalah. Apabila napas itu tidak ada lagi, maka tidak mungkin kembali lagi. Artinya apa? Begitu berharganya waktu yang diberikan oleh Allah. Setiap kita menarikkan napas, menurunkan napas, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak ada nilaian harganya, mutiara yang sangat berharga. Kenapa? Setiap napas yang kita turun naikkan ini, maka itu tidak akan pernah kembali lagi. Maka minggu kemarin ulun sampaikan, hari ini adalah subuh Jumat. Hari ini adalah hari Jumat. Maka Jumat ini tidak sama dengan Jumat yang akan datang. Kalau Jumat ini kita dalam keadaan taat kepada Allah, kalau Jumat ini kita dalam keadaan dekat dengan Allah, kalau Jumat ini kita dalam keadaan ibadah kepada Allah, maka Jumat ini begitu berharga dan begitu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Jumat ini kita lalai, Jumat ini kita lupa dengan Allah,
Jumat ini kita meninggalkan perintah Allah, maka seandainya Jumat minggu depan kita akan ketemu lagi, maka Jumat minggu depan tidak sama dengan Jumat ini. Kenapa? Tetap Jumat ini dicatat oleh Allah kita dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Ya. Begitulah berharganya waktu. Makanya di dalam kitab Tajul Arus dikatakan kita disuruh muhasabah, disuruh menghitung-hitung waktu kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu diperhitungkan. Dan orang yang selalu menghitung waktunya, waktu di dunia, maka nanti Allah akan mempermudah hisabnya tatkala di akhirat. Dikatakan di dalam kitab Tajul Arus, fa in aradta taubata fayambagi alla yakhluwa min at-tafakkuri tul umrika fatafakkar bima sana fi nahrika fa in wajadta ta'atan fashkurillah 'alaiha wa in wajadta ma'siyatan fawabih nabsaka 'ala dzalika. Dikatakan begini, sepantasnya engkau tidak pernah sunyi, tidak pernah lalai daripada berpikir tentang umur engkau. Saya ulang, sepantasnya bahwasanya engkau jangan sampai lalai berpikir tentang umur engkau. Fatafakkar bima sana'ta fi nahrika. Berpikirlah engkau dengan apa yang engkau lakukan di siang engkau. Artinya apa? Dari kita bangun guring sampai guring kembali, dikatakan di dalam kitab Tajul Arus selalu berpikir kemana kita menggunakan umur kita ini. Karena mohon maaf, ada orang yang bangun tidur sampai tidur kembali selalu berpikir dunia di kepalanya, selalu berpikir usaha di kepalanya, selalu bekerja, melupakan akhirat, sibuk dengan gawiannya, tidak sempat salat berjamaah, tidak sempat berzikir, tidak sempat dekat dengan Allah. Maka berpikir, apabila engkau temui dalam siang engkau itu, engkau taat kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Bila kita berpikir, alhamdulillah bangun guring, sempat salat tahajud walaupun 2 rakaat, sempat salat witir walaupun 1 rakaat, apalagi kalau lebih, sempat hadir ke majelis ilmu, sempat salat isyraq, sempat berzikir kepada Allah, sempat iktikaf di masjid, maka kalau yang engkau temui demikian, bersyukurlah engkau kepada Allah. Kenapa? Umur kita bisa digunakan dengan sesuatu ketaatan kepada Allah. Mohon maaf, orang yang hadir seperti ini tidak semua orang. Orang yang mampu duduk iktikaf di masjid ini tidak semua orang. Orang yang mampu salat berjamaah tidak semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita, alhamdulillah kawa sembahyang subuh berjamaah, alhamdulillah sempat duduk iktikaf di masjid ini. Bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering ulun sampaikan, mohon maaf, orang yang mampu salat berjamaah itu bukan dekat atau jauhnya, bukan karena sehat atau sakitnya, bukan karena lapang atau sibuknya. Mohon maaf, ada orang yang rumahnya dekat dengan musala, dekat dengan langgar, dekat dengan masjid. Dia mendengar suara azan, tapi kadang-kadang berat untuk melaksanakan salat berjamaah. Kenapa? Tidak diberikan oleh Allah hidayah dalam hatinya. Benar atau tidak? Bujur kada? Iya tuh. Sekira ulun tahu pian kada guring.
Mohon maaf, tapi ada orang yang jauh dari masjid, jauh dari langgar, jauh dari musala, hakun aja habis sepeda motor, hakun aja hujan-hujan, hakun aja bapayung. Kenapa? Karena orang yang mampu taat kepada Allah adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang yang parak masjid, nyaring sudah mek. Istilah kaum ini nakal juga, diarahkannya mek ke rumah sidin itu sudah tetap pada mau ke masjid, malah sarik ke pulang, nyaringnya itu ajan. Nah ajan pulang aja nyata ya sampai waktunya ajan. Mohon maaf, ada orang yang sakit-sakitan tertatih-tatih dia tetap berangkat ke masjid, tapi ada orang yang sehat, lapang, bugar dengan kesehatannya tidak mampu salat ke masjid. Itulah yang perlu disyukuri dalam hidup ini. Alhamdulillah kita ringan untuk taat kepada Allah, ringan untuk ibadah kepada Allah. Ini adalah nikmat di atas segala-galanya ya. Maka menurut sebahagian ulama, tanda orang yang dicintai oleh Allah salah satu cirinya dilapangkan hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun sering sampaikan ceramah itu, dan ulun sering senang melihat kalau dilanggar, kalau di musala, kalau di masjid itu ada yang muda-muda, ada regenerasi, ada kakanakan. Ulun senang melihat. Kenapa? Karena anak-anak kita itu regenerasi kita 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, akan bagaimana jamaah Masjid Nurul Islam ini 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, tergantung kepada anak-anak saat ini. Bahkan ulun khawatir bian kalau di masjid tuh yang sembahyang umur 60-an semuaan. Ulun khawatir kalau minda mati beimbai rau kosong masjid. Tapi kalau ada kakanakan tuh masya Allah. Makanya mohon maaf kalau ada dilanggar pian, di masjid pian, di musala pian, apabila ada kakanakan kalanggar, bila inya bapander, jangan disariki, ditagur baik-baik aja, jangan disariki, kasihan nih. Ini kadang-kadang kasihannya kedua ini lagi kelanggarnya. Kenapa? Ikam bila bapander, sunat ikam. Menangisnya, ulun sudah bersunat mah kedua nilai pelanggar apa yang disunat sidin. Ya Allah, kakanakan. Dan kakanakan ini mohon maaf, memang kakanakan itu memang kayak itu. Bapander itu kakanakan deh. Amun pian yang bahasa sengot nih bapander. Kada normal ngarannya. Kakanakan itu kada usah kakanakan. Ulun bahari, kada bahari. Ya tahun 90-an tuh lah, masih SD itu. Ulun bahari ingat benar bila sembahyang di langgar ulun bahari. Orang tua kan di belakang, kakanakan ini dikumpulkan orang tua di muka, kakanakan ini dikumpulkan orang di belakang. Makanya kakanakan itu yang dikumpulkan bian ini jadi sudah pandirnya tuh. Jadi kami bahari dikumpulkan di belakang. Jadi bila di ujung sini rabah semuaan, barabahan tuh rabah semuaan. Kadang-kadang mohon maaf, tapi kawan lah ditarik, kupiahnya ditawakakan, itu pangkakanakan. Tapi alhamdulillah wayah ini ulun ampih sudah kayak itu. Kada lagi ulun, kada suah lagi ulun menarik tapi kawan. Artinya apa? Memang masaknya kakanakan tuh bagaya. Bujur kada? Makanya disariki, ditagur tapi yang disariki. Ini ada penyarikan benar. Hoi, beliau ada. Kasihan nih, terluncat-luncat kakanakan. Ya Allah. Cuma pulang orang tua nih. Jangan anak aja disuruh kelanggar. Ini anak disuruh kelanggar. Kalau dikontrol jangan juga. Ini anak suruh kelanggar. Kuitannya kada suah kelanggar. Ganal kupiah anak. Lebihan 2 jari. Di kupiah abahnya dipakai. Abahnya kada sembahyang di rumah. Ini salah aja juga ya Allah lah. Dan kalau si anak bilanya kalanggar dikawani, kita di samping, sekira kada mengganggu orang lain. Amunnya bapander kada apa-apa. Nya kadang-kadang ada kakanakan ini nakal. Imam asik-asiknya sujud, dibukanya tapihnya iam lah.
Ya Allah, taluncat imam. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi apabila disuruh kita berpikir, ya Allah, umurku sudah 60 tahun. Karena kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Jarang yang lebih daripada 70 tahun. Bila 60 tahun ke atas meninggal itu standar. Bila 70 tahun itu panjang umur bila masih hidup. Bila 80 tahun itu termasuk makhluk langka sudah. Bujur kada? Ini kita yang di sini nah jarang yang ada 80. Ulun jangan ada sampai 80. Makhluk langka sudah. Maka orang berpikir, ya Allah, alhamdulillah umurku 60 tahun. Kira-kira umur 60 tahun ini banyak taatnya kah? Banyak lalainya kah? Banyak atau sebaliknya banyak maksiatnya daripada berbuat kebaikannya. Selama umurku 60 tahun ini kira-kira banyak yang dilalui kah? Banyak sisanya kah lagi? Maka orang yang demikian selalu berpikir, itulah orang yang beruntung. Sebaliknya, fa'in wajadta ma'siyatan, apabila engkau temui umur ikam itu penuh dengan kemaksiatan. Mulai beisukan tadi rasanya kada sempat sembahyang, kada sempat berzikir, banyak maksiat, banyak berbuat yang sesuatu tidak diridai oleh Allah. Fawabbih nafsaka ala dzalika, maka takutlah akan diri engkau yang demikian itu. Kenapa ditakuti? Karena umur kita ini akan ditanya oleh Allah, kemana engkau menggunakan umurmu. Wastaghfirillah wa tub alaih, maka beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Dan tidak ada majlis yang lebih bermanfaat selain majlis yang membuat engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita disuruh berpikir setiap hari, setiap saat tentang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila waktu itu digunakan dengan sesuatu taat kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir hidup kita dalam keadaan taat kepada Allah. Tapi seandainya apabila kita dapati umur kita itu dalam keadaan kelalaian, selalu sibuk dengan urusan duniawi, tidak sempat baca Al-Quran, tidak sempat zikir, sibuk dengan usaha kita saja, maka bertobatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Kenapa? Karena umur kita akan ditanya kemana kita menggunakan umur kita tersebut. Lalu selanjutnya, qala Al-Habibu Abdullah Al-Haddad, awqatuka umruka wa umruka ra'su malika wa alaihi aslun tijaratika wa bihi wusulika ila na'amil abadi fi jiwarillahi ta'ala. Bahwasanya waktu-waktu engkau itu adalah umur engkau. Wa umruka ra'su malika, dan bahwasanya umur engkau itu adalah dasar daripada harta engkau. Wa alaihi, dan dengan umur itulah modal usaha engkau. Wa wusulika, dan dengan sebab umur itulah yang menyampaikan engkau kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa kiasan ya. Umur kita ini adalah, waktu kita ini adalah umur kita, dan umur kita ini adalah modal kita. Dan dengan sebab umur inilah yang menyampaikan kita kepada kenikmatan yang abadi, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bila kita bisa menggunakan umur kita dengan baik,
dengan ke dalam ketaatan kepada Allah, bisa menggunakan umur kita dengan baik, dengan sesuatu yang diridai oleh Allah, maka dengan sebab itulah kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, waqad warada, dan sungguh mendatang, annahu turadu alal insani fi dalil akhirah sa'atun ayyamihi wa layalihi fi hayatil khazain kullu yawmin wa laylatin arba'una wa ishrun wa khizanatan bi'adadi sa'atihima. Diriwayatkan nanti di akhirat manusia itu akan ditunjukkan waktu siang dan malamnya dengan bentuk sebuah tempat, sebuah gudang, sebuah lemari. Ini perlu penjelasan ya. Jadi nanti di akhirat apabila kita sudah meninggal dunia, itu nanti kita ini akan ditunjukkan waktu-waktu kita yang kita lewati sehari itu berapa? 24 jam. Misal ini ulun misalnya meninggal dunia, akan usah ulun gin lah, pian aja gin pian, kena kabul nih. Ini misalnya si A ini meninggal dunia, maka si A ini nanti di akhirat akan ditunjukkan oleh Allah waktu yang dia lalui selama 24 jam. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, waktunya berapa? Nah, guringan nih. Berapa jam tuh? Dari bangun guring sampai guring kembali berapa jam dah? 24 jam. Sehari semalam itu kan 24 jam dah. Bujur kada? Ini ulun di Panarung bang tahu di pasar nih 24 jam kah ada kah? 24 jam tuh dari bangun guring sampai guring kembali itu 24 jam dah. Nah, nanti di akhirat itu 24 jam waktu ini akan dinampakkan kepada ulun yang sudah meninggal dunia di akhirat. Ini riwayat hadis begitu. Dinampakkan, tapi bukan berbentuk waktu lagi, tapi berbentuk seperti khazain. Khazain itu lemari-lemari. 1 lemari, 2 lemari, 3 lemari, 4 lemari sampai 24 lemari dengan hitung-hitungan jam yang diberikan oleh Allah. Bisa dipaham tuh lah. Paham apa kata? Iya tuh. Amunnya guring jelas kada paham lagi nih. Paling bungkut luaran yang sampai ke Sidratul Muntaha dah. Mohon maaf, berbentuk lemari 24 lemari. Lalu fayara sa'atan allati amila fiha bi ta'atillah khizanatan mamlu'atan nuran walati amila fiha, maka dia akan melihat lemari itu, 1 lemari baya dibukanya allati amila fiha, yang dia beramal pada itu waktu dengan taat kepada Allah, maka lemari itu penuh dengan cahaya yang terang menerang. Jadi 24 jam buka ini, sekali dibuka Masya Allah, di situ penuh dengan cahaya. Lemari tadi penuh dengan cahaya yang luar biasa. Kenapa? Dalam waktu itu dia bisa menggunakan umurnya. Dalam waktu itu dia bisa menggunakan waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya apa? Lalu wallati amila fiha bi ma'siyatin, yang inya beramal dengan maksiat, setelah dibukanya lemarinya penuh dengan kegelapan tanpa ada cahaya. Jadi bila lemari itu dibuka lemari itu, waktu kita itu bila digunakan dengan taat kepada Allah maka penuh dengan cahaya. Apabila digunakan maksiat kepada Allah penuh dengan kegelapan. Wallati lam ya'mal fiha bi ta'atin wala maksiatin, tapi ada suatu waktu yang dia tidak taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah.
lalu dibukanya lemari itu dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apanya. Setelah dia melihat dalam keadaan kosong, fayazumu tahsuruhu idza nazara ilal farigah alla yakuna amalin biha bi ta'atillah, yang maka dia merasa rugi karena dilihatnya lemari itu dalam keadaan kosong, luput daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 24 jam apabila yang kita gunakan taat kepada Allah, lemari itu akan penuh dengan cahaya. Apabila yang tidak digunakan dengan maksiat kepada Allah, lemari itu penuh dengan kegelapan. Apabila kada digunakan taat dan maksiat, mengerja yang mubah saja, maka lemari itu kosong sama sekali. Tatkala dia melihat lemari itu kosong, maka dia merasa kerugian yang begitu bersengatan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggunakan waktunya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang melihat lemarinya dalam keadaan kegelapan, falau qudiya alaihi ayyamuta, seandainya ditakdirkan dia meninggal dunia, maka dia akan meninggal dunia. Kenapa? Karena merasa rugi luar biasa, waktunya digunakan untuk maksiat kepada Allah. Tetapi karena akhirat tidak ada lagi yang mati, maka dia selalu dalam keadaan menangis dan menyesal. Begitulah. Jadi apabila kita menggunakan waktu kita, maka waktu kita itu penuh dengan cahaya. Apabila kita tidak bisa menggunakan waktu kita dengan maksiat, maka lemari itu penuh dengan kegelapan. Apabila kada digawi maksiat, kada digawi taat, lemari itu akan kosong. Maka yang sangat celaka, seseorang tatkala membuka lemari itu penuh waktunya dengan kemaksiatan kepada Allah. Seandainya dia meninggal, maka dia akan meninggal dunia. Kenapa? Karena begitu takutnya melihat waktu yang dia gunakan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ulama-ulama dulu, ini ulama-ulama dulu ya. Kita jarang menemui ulama-ulama seperti ini. Ulama dulu itu termasuk di dalam kitab Nasaihul Ibad itu, dia menggunakan waktu yang mubah saja dia merasa berdosa. Mubah itu apa? Dia yang digawi itu kada berpahala, kada berdosa. Takutannya menggunakan waktu itu kayak apa waktu itu agar bernilai ibadah di sisi Allah. Bahkan ulama-ulama dulu apabila tagawi yang makruh, mohon maaf, sakit hati benar, beristighfar kepada Allah. Kenapa? Tagawi waktu yang makruh, tagawi sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia akan malu nanti bertemu dengan Allah kalau waktunya digunakan, perbuatannya digunakan dengan sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah. Apa contohnya makruh, Pak? Apa contohnya makruh, Pak? Apa contohnya makruh? Minum berdiri, makan berdiri, itu makruh. Itu makruh. Minum berdiri, makan berdiri, itu makruh. Termasuk makruh apa? Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Nah, ulama dulu bila tagawi yang kayak itu merasa berdosa benar dan beristighfar kepada Allah. Tagawi yang makruh aja. Kenapa? Akan ditanya oleh Allah kemana menggunakan waktunya. Yang makruh, yang haram itu jelasnya sudah. Ya Allah. Cuma kadang-kadang ulun lihat banyak yang makan berdiri ini banyak. Apa melihat pian? Suah ada pian melihat orang makan berdiri ini. Nah dijawab pian nah. Suah ada melihat orang makan berdiri nih. Ya pian kalau ya, di pengantin rajin tuh nah. Di pengantin rajin lah. Ya Allah lah. Berdiri makan. Maka mohon maaf jangan tersinggung, bawa kopiah haji orangnya. Baju gamis, ya Allah. Awaknya halus-halus. Sekalinya Ustadz Gipari. Ini makruh nih. Makanya amun kita pun terpaksa minum dengan tangan kiri karena tangan kanan ini kotor, maka dianjurkan apa? Dipegang dengan tangan kiri, tapi yang mendorongnya tangan kanan. Hakikatnya
kanan yang minum, kiri hanya membantu saja. Kenapa? Ini sesuatu yang makruh. Nah, orang-orang dulu tak gunakan waktu dengan yang makruh itu, merasa berdosa dan beristighfar kepada Allah. Saking orang memanfaatkan waktu itu. Bahkan mohon maaf, tagawi khilaful aula, ulama-ulama dulu bertobat kepada Allah. Khilaful aula itu apa? Menyalahi daripada yang utama. Apa menyalahi daripada yang utama? Yang afdalnya sembahyang, sidin kada sembahyang, itu ulama dulu itu banyak minta ampun kepada Allah. Apa contohnya apa? Kalau tengah malam itu bila bangun afdalnya apa tuh? Bila tengah malam, bila bangun afdalnya apa? Nah, bila tengah malam bangun afdalnya apa? Sembahyang tahajud tuh afdalnya. Ya Allah, ada sidin bangun malam, dikira malaikat hendak sembahyang, sekalinya berokok. Ya Allah. Ada lagi yang sakti bangun malam, kira malaikat hendak sembahyang, sekalinya membuka ke dapur makan, lapar sekalinya sidin. Ya Allah, bangun malam sekalinya bakami. Nah, kalau ulama dulu bangun malam, afdalnya bangun malam itu sembahyang, ternyata sidin kada sembahyang bangun malam itu, maka ulama-ulama dulu minta ampun kepada Allah. Ngapa? Menggunakan sesuatu yang tidak bermanfaat dan khilaful aula. Itulah ulama-ulama dulu. Kenapa? La tazalu qaddama abdin hatta yus'al an arba'ati asya'a. Nanti di hari kiamat tidak akan bergerak kaki seorang hamba kecuali ditanya dengan 4 macam pertanyaan. Salah satunya, kemana engkau menggunakan umurmu? Yang terakhir, ulun sedikit bercerita tentang ulama-ulama dulu yang menggunakan waktunya luar biasa. Termasuk adalah Imam Tabari. Jadi Imam Tabari ini beliau memiliki karangan tafsir namanya Tafsir At-Tabari. Itu ulun punya 13 jilid. Usia beliau itu kurang lebih 86 tahun. Dan di masa usia beliau itu, mohon maaf, digunakan untuk menulis, digunakan untuk ibadah. Bahkan menurut riwayat, beliau pernah mengajak sahabat-sahabatnya menulis cerita dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah 30.000 halaman. Mohon maaf, karena teman-temannya tidak sanggup, akhirnya diringkas beliau menulis menjadi 3.000 halaman saja. Artinya apa? Usia beliau 86 tahun, selalu menggunakan waktunya dengan sesuatu yang diridai oleh Allah, mengepekkan waktunya dengan sesuatu yang diridai oleh Allah. Bahkan beliau termasuk ulamaul uzab, ulama yang bujang, kada sempat kawin, kada sempat berkeluarga, melupakan kawin, melupakan keluarga. Kenapa? Karena waktunya habis digunakan untuk taat kepada Allah. Bahkan Imam Nawawi itu usianya 45 tahun, mengarang kitabnya kurang lebih 40 biji yang tebal-tebal. Dan beliau juga bujang. Kenapa? Habis waktunya digunakan dengan sesuatu yang bermanfaat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ulama-ulama dulu. Dia gunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Makanya menurut riwayat Imam Tabari ini, setelah beliau meninggal dunia, itu kalau dihitung-hitung, setiap hari umur beliau 86 tahun dibagi dengan karangan-karangan beliau, itu setelah diteliti, sehari beliau itu menulis kurang lebih 14 halaman setiap hari, Pak. Dulu kan kada ada laptop, dulu kada ada komputer, dulu kada ada mesin tik. Yang ada apa?
pakai tinta aja, tulup cinta catat, tulup cinta catat. Berapa sehari? 16 lembar mengarang. Lain mah mengarang kitab. Itulah ulama-ulama dulu menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah hidayah untuk bisa menggunakan waktu kita dengan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir